Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salawatu wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi kepada Bapak Ruston Nawawi. Selamat pagi kepada rekan-rekan kelas AKIC. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 tasawuf yang beranggotakan saya Gilang Bayi Pamungkas dan Ziyadatun Nikmatul Husna dan Muhammad Sulkan Abdul Aziz. Kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak dan pembinaannya. A. Pembentukan akhlak. Akhlak yang melekat pada diri manusia apakah terbentuk dengan sendirinya atau melalui proses pembentukan. Ulama berbeda pendapat tentang apakah akhlak yang lahir dari manusia merupakan hasil pendidikan dan latihan ataukah bawaan sejak lahir. Terdapat dua aliran tentang akhlak manusia. Pendapat pertama menyatakan bahwa akhlak adalah insting yang dibawa manusia sejak lahir. Jadi akhlak adalah pembawaan manusia, yaitu kecenderungan kepada fitrah yang ada pada dirinya. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat antara lain. 1. Al-waras atau bawaan, yaitu potensi batin sangat dominan dalam pembinaan akhlak. 2. Al-bi'ah atau lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan mulai dari lingkungan sosial terkecil dari keluarga hingga yang besar. Lingkungan masyarakat dan termasuk lingkungan pendidikan merupakan faktor penting dalam pembinaan akhlak. 3. Pembinaan dan pembentukan akhlak dipengaruhi oleh gabungan faktor internal pembawaan dan faktor internal atau lingkungan di atas. Pembentukan akhlak adalah usaha sungguh-sungguh dalam rangka membentuk manusia dengan menggunakan saran pendidikan dan pembinaan yang terprogram dengan baik secara konsisten. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. 1. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak secara umum ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. A. Faktor intern. Faktor intern adalah faktor yang datang sendiri dari diri sendiri, yaitu fitrah yang suci, yang merupakan bakat bawaan sejak manusia lahir dan mengandung pengertian tentang kesucian anak yang lahir dari pengaruh-pengaruh luarnya. Unsur-unsur yang ada dalam dirinya yang turun membentuk akhlak atau moral, diantaranya 1. Insting atau naluri. Insting adalah kesanggupan melakukan hal-hal yang kompleks tanpa latihan sebelumnya, terlarang pada luarnya. Unsur-unsur yang ada dalam dirinya yang turun membentuk akhlak atau moral, diantaranya 1. Insting atau naluri. Insting adalah kesanggupan melakukan hal-hal yang kompleks tanpa latihan sebelumnya, terarah pada tujuan yang berarti bagi si subjek tidak disadari, dan berlangsung secara mekanis. 2. Kebiasaan. Salah satu faktor penting dalam pembentukan akhlak adalah kebiasaan atau adat istiadat. Yang dimaksud kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga makin mudah untuk dikerjakan. 3. Keturunan. 4. Keinginan atau kemauan keras. Salah satu kekuatan yang berlindung di balik tingkah laku manusia adalah suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu. Kehendak ini merupakan kekuatan dari dalam. 5. Hati nurani. Pada diri manusia terdapat suatu kekuatan yang sewaktu-waktu memberikan peringatan secara
apabila tingkah laku manusia berada di ambang bahaya dan keburukan. Baik, selanjutnya yaitu faktor ekstern. Adapun faktor ekstern adalah faktor yang diambil dari luar yang mempengaruhi kelakuan atau perbuatan manusia, yaitu meliputi 1. Lingkungan. Salah satu faktor yang turut menentukan kelakuan seseorang atau suatu masyarakat adalah lingkungan, yang disebut milieu. Milieu adalah suatu yang melingkupi suatu tubuh yang hidup. Kedua, pengaruh keluarga. Setelah manusia lahir, akan terlihat dengan jelas fungsi keluarga dalam pendidikan, yaitu memberikan pengalaman kepada anak, baik melalui penglihatan atau pembinaan menuju terbentuknya tingkah laku yang diinginkan oleh orang tua. Yang ketiga, pengaruh sekolah. Sekolah adalah lingkungan pendidikan kedua setelah pendidikan keluarga, di mana dapat mempengaruhi akhlak anak. Yang keempat, pendidikan masyarakat. Masyarakat dalam pengertian sederhana adalah kumpulan individu dalam kelompok yang diikat oleh ketentuan negara, kebudayaan, dan agama. 2. Secara khusus, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akhlak pada khususnya dan pendidikan pada umumnya ada 3 aliran yang sudah amat populer, yaitu A. Aliran nativisme. Menurut aliran ini, bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik. B. Aliran empirisme. Menurut aliran ini, bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak itu baik, maka baiklah anak itu. Demikian jika sebaliknya. C. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi berpendapat bahwa pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar, yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Tujuan pembentukan akhlak adalah sama dengan pendidikan akhlak dalam Islam, agar manusia berada dalam kebenaran dan senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Proses pendidikan atau pembentukan akhlak bertujuan untuk melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Akhlak yang mulia akan terwujud secara kukuh dalam diri seorang apabila setiap 4 unsur utama kebatinan diri, yaitu daya akal, daya marah, daya syahwat, dan daya keadilan. Akhlak seseorang akan dianggap mulia jika perbuatannya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Secara umum, Ali Abdul Halim Mahmud menjabarkan hal-hal yang termasuk akhlak terpuji, yaitu yang pertama, mencintai semua orang. Ini tercermin dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, toleran dan memberikan kemudahan kepada sesama dalam semua urusan dan transaksi seperti jual beli dan sebagainya. Menunaikan hak-hak keluarga, kerabat, dan tetangga tanpa harus diminta terlebih dahulu. Yang keempat, menghindarkan diri dari sifat tamak, pelit, dan semua sifat tercela. 5. Tidak memutuskan hubungan silaturahmi dengan sesama. Yang keenam, tidak kaku dan bersikap keras dalam berinteraksi dengan orang lain. 7. Berusaha menghias diri dengan sifat-sifat terpuji. Menurut Ali Abdul Halim Mahmud, tujuan pembentukan akhlak setidaknya memiliki tujuan, yaitu mempersiapkan manusia yang beramal soleh. Tidak ada sesuatu pun yang menyamakan amal soleh dalam mencerminkan akhlak mulia ini. Tidak ada pula yang mau menyamai akhlak mulia dalam mencerminkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan konsistensinya kepada manhaj Islam. Mempersiapkan insan beriman dan soleh yang menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam
melaksanakan apa yang diperintahkan agama dengan meninggalkan apa yang diharamkan, menikmati hal-hal yang baik dan diperbolehkan, serta menjauhi segala hal-hal yang dilarang, seperti keji, hina, buruk, tercela, yang meningkat. Sekian. Dari materi di atas, saya dapat menyimpulkan 1. Pembentukan akhlak adalah usaha sungguh-sungguh dalam rangka membentuk manusia dengan menggunakan sarana pendidikan dan pembinaan yang terprogram dengan baik secara konsisten. Dalam Islam, pembentukan akhlak dilakukan secara integrasi melalui rukun iman dan rukun Islam. Ibadah dalam Islam juga merupakan sarana dalam pembentukan akhlak. Yang kedua, secara umum, akhlak dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern berupa insting, kebiasaan, keturunan, kemauan keras, dan hati nurani. Sedangkan faktor ekstern berupa faktor lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, secara khusus, faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak dapat dilihat dari berbagai macam aliran, yaitu nativisme, empirisme, dan konvergensi. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.